Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancarai kepada pedagang yang bernama Mas Abdurrussalam. Selamat siang Mas Abdurrussalam. Selamat siang. Kalau boleh tahu Mas Abdur ini bergerak di dalam bidang apa ya? Saya kebetulan sebagai pedagang di bidang kuliner, rumah makan. Kalau boleh tahu Mas Abdur ini dagang kuliner ini sudah berapa lama ya? Berdirinya itu sejak tahun 2000, kurang lebih udah 22 tahun saya menjalani bisnis ini. Kalau boleh tahu itu bisnis Mas Abdur apa turunan dari orang tua? Sejujurnya itu adalah bisnis dari orang tua saya yang diturunkan pada saya, jadi saya melanjutkan. Kalau boleh tahu nama makanannya itu apa? Nama makannya itu, nama tempat bisnis saya itu adalah Bakmi Jogja Piaman. Di daerah mana itu Mas Abdur? Kebetulan saya pegang di daerah Karawaci, Tangerang. Berarti kalau sudah dari lama begitu sudah memiliki beberapa cabang dong? Kurang lebih ada 8 sampai 9 cabang. 9 cabang, sudah besar dong Mas Abdur. Ya, belum tahu itu lokasinya ada di mana aja ya Mas? Ada di Bengkulu, ada di Jogja, ada di Wonosari, ada di Serang, di Tangerang ada 3, dan sekarang kebetulan ada mau buka baru lagi di Gading Serpong. Gitu. Mas Abdur sendiri kalau boleh tahu modalnya itu waktu itu orang tua itu bagaimana? Setahu saya orang tua saya ketika membangun bisnis ini itu bertahap, dari mulai mencari lahan untuk jualan sampai membeli barang-barang yang dipakai seperti wajan, ada spatulanya juga buat masak, terus beli piring juga, semua itu dibeli secara bertahap. Dan kalau di total itu pada waktu itu butuh sekitar kurang lebih 20 juta untuk membangun usaha ini dimulai. Kalau boleh tahu Mas Abdur, kendala selama berdagang seharian itu apa ya? Kendala yang biasa saya alami itu biasanya karyawan. Karyawan itu bisa menjadi susah buat membantu dalam keseharian berdagangnya juga sih. Soalnya kadang tuh kita dapat SDM yang kurang menurut kita. Jadi apa yang kita minta tolong ke dia, dianya nggak ngerti. Setiap kali ya masih kurang paham. Setiap kali terus-terusan diingetin, tapi nggak nyambung gitu. Jadinya sulit, akhirnya jadi keteter bahasanya ya di situ. Keteter, jadi kesulitan, apalagi pas ada yang ngantri, terus kadang ada komplain juga dari pelanggan, Mas kok ini kelamaan sih, kok ini lama banget sih, kayak gitu. Itu menjadi salah satu kendala juga. Terus kendalanya awalnya itu strategi 4 ya. Tempatnya itu awal emang kita belum banyak yang tahu kalau ada Bakmi Jogja di situ. Mungkin kalau untuk mempermasalahkan strategi itu butuh waktu yang sangat lama. Ya alhamdulillah di tempat saya saat ini itu udah berjalan 8 tahun ya kurang lebih. Jadi sebagian banyak orang di situ udah banyak yang tahu kalau Bakmi Jogja tempatnya di situ. Gitu. Jadi ya sekarang udah banyak perkembangan juga alhamdulillah. Ya itu aja. Kalau teknik marketingnya sendiri bagaimana ya? Teknik marketing yang saya pakai itu biasanya saya memasarkan lewat sosial media. Sosial media. Ya lewat Instagram, tapi kadang lewat TikTok juga. Habis itu ya saya share aja ke teman-teman saya, apalagi kalau lagi ada promo ya kan. Ya, benar. Promo itu bisa buat seneng pelanggan. Jadi promo dengan harga normal terus dikurangin jadi diskon gitu ya. Seneng gitu pelanggan, dapat harga murah makan enak. Betul banget sih. Betul. Jadi gitu. Kalau untuk penghasilannya sendiri bagaimana Mas Abdur? Penghasilan saya di sini
kadang ya setiap hari berubah-berubah yang pasti ya. Pastinya berubah-berubah. Kalau lagi hari biasa itu kisaran bisa sampai 2 sampai 3 juta dalam sehari. Itu kotor. Nah itu. Kalau misalkan weekend. Iya. Weekend itu saya bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan banyak di angka 4 sampai 5 juta dalam sehari. Dan lagi-lagi itu kotor gitu. Kalau kita omongin soal pendapatan bersih di sini, dari weekdays itu bisa mendapatkan 1 juta. Karena dari hasil kotor itu dipakai buat belanja sembako, buat belanja kebutuhan sehari-hari berdagang di situ. Oke. Kalau keluhannya sendiri dalam berdagang tuh ada tidak? Keluhan saya lagi-lagi soal karyawan biasanya. Kadang saya suka kesel sama karyawan saya yang susah dibilangin. Gitu. Dari sifat ya? Iya, dari sifat, dari kelakuan dia, apapun yang udah dibilangin ke mereka, mereka tuh nggak ngerti-ngerti, kayak gitu. Jadi kita pun sebagai yang punya, sebagai yang menjalankan usaha ini, jadi repot gitu. Udah emosi, ditambah dianya kayak gitu, ditambah melayani pelanggan yang super tidak sabar. Jadi saya merasa repot. Kadang saya suka mengeluh di situ. Oh iya. Kalau dari Mas Abro sendiri, bagaimana solusi kalau misalkan pembeli itu menunggunya terlalu lama? Apa yang harus Mas Abro lakukan? Kebetulan dulu itu saya masak cuman ada di satu tungku. Oh, pakai tungku Gitu. masaknya, Mas? Iya, pakai arang kebetulan kita masak ya. Arang. Jadi ini khas dari daerah saya. Iya. Dari Daerah mana tuh, Mas? daerah Wonosari. Oh ya. Lebih tepatnya di Piaman ya, Jogja, Gunung Kidul. Dulu itu saya masak satu tungku karena banyak sekali komplain-komplain dari pelanggan itu, Mas kelamaan, Mas banyak banget sih antriannya, saya antrian keberapa gitu. Jadi solusi yang saya lakukan di sini adalah saya menambahkan satu tungku lagi. Oh, jadi ada tungku? Ya, jadi ada 2 chef di sini, ada 2 pemasak gitu ya. Jadi meminimalisirkan waktu, meminimalisirkan antrian yang tadinya panjang jadi pendek. Oke, kalau boleh tahu karyawannya ada berapa, Mas? Untuk saat ini karyawan yang ada di rumah saya itu ada 3 orang. Oh, ada 3 Ya. orang. Dan masing-masing itu punya bagian tersendiri. Oh. Nah, kalau resep itu bagaimana? Turun temurun atau bagaimana? Kalau resep ya karena orang tua saya yang merintis usaha ini, jadi orang tua saya yang menemukan resepnya. Gitu. Jadi kepakai sampai sekarang ya alhamdulillah dengan hasil yang memuaskan. Ciri khas bakmi Jogja Piaman itu apa? Ciri khasnya adalah kita di sini masak pakai arang. Oh, pakai arang. Jadi aroma masakan yang kita masak itu lebih nikmat, lebih nafsu makannya. Lebih jos lah Lebih jos ya, lebih Kalau jos. buat bakminya sendiri itu beli atau bikin, Mas? Oh, kebetulan saya di sini itu termasuk apa ya? Kelebihan dari kita juga. Jadi kita di sini tuh mie nggak bikin bukan nggak bikin tapi nggak beli. Tapi saya bikin sendiri di sini dan tanpa pengawet juga. Jadi udah 100% aman. Oke, Mas Abror. Kalau pada masa pandemi itu apa Mas Abror mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti memasukkan bisnisnya ke Shopee Food, GoFood, Grab? Ah ya, itu betul sekali. Jadi aplikasi itu kan sebentar ya, baru ada belakangan ini. Sebelumnya kan saya nggak make online begitu kan. Jadi kebetulan banget nih ada aplikasi yang nganterin makan gak usah ribet gitu. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang mau mesen, yang mau makan bakmi kita, tapi dia males buat keluar rumah, tinggal pesen aja. Ada di Gojek, ada di Grab, ada di Shopee Food, ada di Traveloka Food, semuanya ada. Saya juga menerapkan ada 5S di usaha saya. Jadi salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Oke, gitu. Tidak lupa saya memperhatikan kebersihan juga, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Protokol kesehatan juga. Protokol kesehatan juga karena belakangan ini kan ada COVID banyak banget ya. Jadi ya harus diperhatikan juga agar pelanggan yang makan di situ nyaman, tidak kotor, bersih.
bebas dari kuman-kuman, dari bau segala macem, itu aman. Oke, mungkin itu saja Mas. Terima kasih sudah membantu tugas kami. Sama-sama. Sama-sama. Sukses terus. Ya, semoga kedepannya usaha Mas Abrur semakin jaya dan lancar ke depannya. Amin. Terima Amin. kasih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.